Ketegangan di Asia Timur semakin memuncak. Jepang kini bersiap menempatkan rudal jarak jauh di wilayah selatan sebagai bagian dari strategi pertahanan yang semakin tegas terhadap China. Keputusan ini bukan sekadar manuver diplomatik. Tokyo secara terbuka mengatakan bahwa sistem rudal baru akan ditempatkan untuk memperkuat kemampuan serangan balasan, bukan untuk provokasi. Misil yang akan dikerahkan, jenis anti kapal dan mid-range, mempunyai jarak jangkau hingga pantai China, menurut laporan resmi militer Jepang. Salah satu titik penempatan yang paling sensitif adalah di Pulau Kyushu dan Yonaguni, wilayah barat Jepang yang sangat dekat dengan Taiwan. Menurut sumber pemerintah Jepang, sebagian sistem tempur ini akan mulai dikerahkan ke markas-markas militer di sana dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya memperkuat counter-strike capability Jepang terhadap ancaman militer dari Beijing. Langkah ini memancing reaksi keras dari China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing menuduh Tokyo sengaja memancing konfrontasi dan memperingatkan bahwa penempatan rudal tersebut berpotensi mengobarkan ketegangan militer di kawasan. Mereka mendesak Jepang untuk menahan diri sebelum tindakan lebih lanjut yang menurut mereka bisa menjadi langkah sangat berbahaya. Sedikit saja tersulut, China dan Jepang bisa terseret masuk ke jurang peperangan. Di satu sisi berdiri sang naga yang kini terjaga sepenuhnya, mengembangkan kekuatan militernya seperti bayangan raksasa. Di sisi lain, sang samurai modern yang selama puluhan tahun menahan diri, kini mulai menajamkan pedangnya kembali. Dan ketika Jepang nekat mengirimkan skuadron jet tempurnya mendekati garis sensitif China, suasananya berubah seketika, seolah lonceng perang mulai berdentang pelan. Pertanyaannya bukan lagi apakah benturan ini akan pecah, melainkan kapan suara kehancuran itu memanggil dua kekuatan besar ini menuju perang yang berpotensi menggeser keseimbangan Asia selamanya. Ledakan suasana panas di Asia Timur ini justru dimulai dari Tokyo, tepatnya dari mulut pemimpin baru Jepang, Sanae Takaichi. Dalam pidato perdananya di parlemen sejak resmi menjabat Oktober lalu, ia melakukan sesuatu yang para perdana menteri sebelumnya selalu hindari. Ia menambahkan bahwa setiap serangan China ke Taiwan yang berpotensi meluas hingga jarak 110 km dari Taiwan akan memicu pengerahan pasukan bela diri Jepang. Takaichi juga berkomitmen menaikkan belanja pertahanan ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di hadapan parlemen, Takaichi menegaskan bahwa jika China menyerang Taiwan dan situasinya mengancam keselamatan Jepang, maka Tokyo akan merespons secara militer. Bagi siapapun, jelas terlihat bahwa ini adalah pesan langsung kepada Beijing agar tidak gegabah. Yang membuatnya lebih menggelitik, pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah ia bertemu Xi Jinping dan sepakat menjaga hubungan bilateral tetap stabil. Namun, langkah yang diambil Takaichi justru bertolak belakang dengan kesepakatan itu. Para analis menyebut sikap agresif Takaichi ini tidak muncul begitu saja. Banyak yang percaya dorongan berasal dari Donald Trump yang menekan sekutu-sekutu Amerika Serikat di Asia Timur Laut agar menaikkan anggaran militer mereka menjadi 2% PDB sebelum Maret 2026. Namun di sisi lain, ada dugaan bahwa Jepang kini merasa cukup percaya diri dengan modernisasi militernya sendiri. Dan dari sini lahirlah pertanyaan yang jauh lebih besar. Langkah Takaichi ini karena tekanan Washington atau karena Tokyo merasa cukup kuat untuk menantang China secara langsung. Anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. Perang kata-kata yang sudah membara ternyata masih jauh dari kata selesai. Setelah saling lempar ancaman, situasi tiba-tiba naik level.
ketika Tokyo melaporkan kehadiran sebuah pesawat tak berawak milik Cina yang melintas dekat pulau paling selatan Jepang. Drone itu terdeteksi melayang di atas jalur udara antara Pulau Yonaguni, wilayah terdepan Jepang, dan kawasan Taiwan, seolah menguji batas kesabaran Tokyo. Jepang pun tidak tinggal diam. Komando Pertahanan Udara Barat Daya langsung mengirimkan jet tempur pasukan bela diri udara Jepang untuk mencegat dan menetralkan pergerakan drone tersebut. Langkah ini memberi sinyal jelas kepada kedua negara yang kini berada di garis yang semakin tipis, garis yang jika tergelincir sedikit saja bisa berubah menjadi konflik udara nyata antara dua kekuatan Asia. Di Beijing, langkah Jepang itu langsung memicu reaksi berantai yang jauh dari kata biasa. Hubungan yang sudah panas berubah jadi bara setelah Konsul Jenderal Cina di Osaka, Sui Qian, menuliskan ancaman ekstrim di akun X miliknya. Ia berbicara soal memenggal leher orang yang kotor tanpa ragu. Unggahan itu memang cepat dihapus, tapi para analis diplomasi tak ragu membaca siapa yang dimaksud, Perdana Menteri Takaichi. Tidak berhenti di sana, Lin Qian selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina ikut turun tangan. Bukannya meredakan situasi, ia justru membela komentar Sui dan menegaskan bahwa Jepang harus berhenti memberi angin kepada kelompok pro-kemerdekaan Taiwan. Bagi Beijing, ucapan Takaichi adalah provokasi terang-terangan yang tak bisa dibiarkan. 暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉。 Cina kemudian mengirimkan peringatan keras kepada Tokyo. Mereka menegaskan bahwa jika Jepang nekat mencampuri konflik Taiwan, konsekuensinya akan sangat berat, termasuk kemungkinan kekalahan besar secara militer. Beijing juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan keamanan Jepang, khususnya soal keraguan Tokyo terhadap prinsip non-nuklirnya. Rumor bahwa Jepang tertarik mengembangkan senjata nuklir sendiri pun kembali mencuat. Dan kali ini Cina menyebutnya secara langsung seolah membuka tabir ambisi rahasia yang selama ini dibantah oleh Jepang. Ironisnya, meskipun belum ada peluru yang ditembakkan, Jepang justru terlihat lebih defensif. Negara yang memulai eskalasi dengan pernyataan Perdana Menteri Takaichi kini menjadi pihak yang berusaha meredakan situasi. Sementara Cina mulai menunjukkan kesiapan militernya. Seakan-akan tanpa Beijing menarik satu pelatuk pun, Tokyo sudah mundur setengah langkah. Untuk mencegah keadaan makin memanas, Masaaki Kanai, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang yang menangani urusan Asia dan Oseania, kebijakan keamanan Jepang sebenarnya tidak berubah. Masaaki juga meminta Cina menahan diri dan tidak mengambil langkah-langkah yang bisa mencederai hubungan kedua negara. Namun semua usaha itu tampaknya belum cukup kuat untuk memudarkan ketegangan yang ada. Beijing menuntut satu hal, Perdana Menteri Takaichi harus mencabut ucapannya yang memicu krisis diplomatik ini. Sampai sekarang, Takaichi belum menarik kembali pernyataannya. Banyak analis melihat tuntutan Cina bukan sebagai jalan keluar, tetapi sebagai cara untuk menekan Jepang secara lebih keras. Karena Beijing tahu, Takaichi tidak mungkin menarik kata-katanya tanpa menanggung konsekuensi politik besar di dalam negeri. Instead of just celebrating, I know the real challenge. Tidak ada yang aneh jika Cina begitu berani menekan Tokyo. Beijing tahu persis betapa besarnya kekuatan militernya saat ini. Dan mereka yakin Jepang tidak berada di level yang sama. Bahkan, jika Jepang memanggil Amerika Serikat sekalipun, Cina terlihat tidak menunjukkan rasa gentar. Selama ini Beijing tidak pernah tunduk kepada siapapun, termasuk Washington. Pertanyaan yang justru menggantung itu adalah, dari mana Jepang mendapatkan keberanian untuk menantang negara sebesar Cina? Secara logika sederhana pun,
sulit membayangkan Jepang bisa bertahan. Cina berada di peringkat ketiga kekuatan militer dunia, sementara Jepang hanya di posisi ke-8. Dan ketika melihat lebih dalam, jarak kekuatan kedua negara ini seperti terbentang selebar langit dan bumi. Sebuah duel langsung yang hampir pasti akan berakhir berat sebelah. Kita tahu siapa yang kalah. Peringatan keras Cina bahwa Jepang akan mengalami kekalahan militer yang mengerikan jika ikut campur dalam konflik Taiwan bukan sekadar ancaman kosong. Itu sinyal bahaya yang dikirim langsung ke Tokyo agar tidak nekat melibatkan diri dalam masalah Beijing. Karena jika Jepang benar-benar melangkah masuk, resikonya tidak main-main. Tokyo bisa kehilangan stabilitas, kekuatan, bahkan posisinya di Asia. まず確認したのは、日中間で戦略的互恵関係、それから Lihat saja jumlah pasukannya. Cina memiliki total 3,1 juta personil aktif dan cadangan yang siap digerakkan kapan saja. Jepang hanya sekitar 328.000 personil. Itu bahkan tidak mencapai 1/10 kekuatan manusia yang dimiliki oleh Cina. Dengan perbandingan seperti itu wajar jika banyak analis menilai Jepang tidak mungkin sanggup menahan gelombang pasukan Cina di medan tempur besar. Begitu pula dengan kekuatan udara. Cina memiliki lebih dari 1.000 unit jet tempur, tepatnya sekitar 1.212 pesawat yang siap perang. Jepang hanya memiliki 217 unit. Perbandingan ini ibarat satu armada udara menghadapi 5 armada sekaligus. Peluang Jepang unggul di udara hampir mendekati 0. Dan jika konflik benar-benar bergeser ke laut, Jepang tetap berada pada posisi sulit. Di atas kertas, Tokyo punya 4 kapal induk helikopter. Namun Cina memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. 4 kapal induk helikopter ditambah 3 kapal induk yang bisa membawa puluhan jet tempur di Laut Tiongkok Timur. Bahkan, jika Amerika Serikat ikut menguatkan Jepang, Beijing tidak perlu memanggil Rusia. Cina masih mempunyai cukup banyak sistem senjata strategis untuk menghadapi gabungan Tokyo-Washington sekalipun. Di sisi lain, Amerika Serikat yang semakin memperkuat pijakannya di Jepang, sistem rudal Taipun jarak menengah milik Amerika Serikat dikabarkan sempat ditempatkan di Jepang dalam latihan militer bersama, meski kemudian ditarik kembali seiring meningkatnya tekanan diplomatik antara Beijing dan Tokyo. Cina dan Rusia mengecam keras kehadiran Taipun tersebut, melihatnya sebagai eskalasi militer yang serius dan ancaman langsung bagi stabilitas regional. Sebelumnya, Jepang juga sudah membeli ratusan rudal Tomahawk dari Amerika Serikat dan mulai menyiapkan jenis rudal tipe 12 yang mampu menyerang target laut di luar jangkauan radar musuh. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Jepang kini tidak lagi pasif dalam menghadapi tekanan militer dari negara tetangganya, melainkan mulai mengambil posisi strategis untuk menegaskan garis pertahanan yang lebih agresif. Analisisnya pun berkembang. Sebagian pengamat menilai strategi Jepang saat ini bukan hanya soal pertahanan konvensional, tetapi juga sinyal kuat bahwa Tokyo siap mengorbankan batasan postur militer tradisional demi menjamin keamanan nasional. Ada pula yang menyebut bahwa manuver ini memperlihatkan betapa eratnya keterkaitan Jepang-Amerika Serikat dalam menghadapi pengaruh Cina yang semakin meluas. Namun, tetap ada risiko besar. Kesalahan kalkulasi bisa memicu konfrontasi terbuka yang tidak hanya akan mengguncang kawasan, tapi bisa menjadi krisis militer skala besar. Tapi, Cina masih menjadi raksasa Asia dengan kekuatan militernya yang tidak main-main. Dunia kembali dibuat terbelalak setelah Cina memamerkan salah satu aset tempur paling misterius mereka, drone siluman bersayap terbang GJ-11 Sharp Sword. Untuk pertama kalinya, wujud penuh naga misterius itu tampil ke publik.
dan reaksinya langsung pecah di komunitas militer global. Bukan tanpa alasan, desainnya, profil misinya, dan teknologi yang dipasang membuat banyak analis menilai GJ-11 atau GJ-11 berpotensi menjadi salah satu UCAV paling berbahaya saat ini. Konfirmasi paling mencolok datang dari analis militer Cina, Song Zhongping. Ia menyebut bahwa GJ-11 dirancang bukan untuk terbang sendirian, tetapi untuk berburu bersama J-20, jet tempur siluman generasi kelima yang sudah digadang-gadang sebagai rival nyata F-22 dan F-35. Dengan kombinasi stealth, sensor fusion, dan kemampuan serangan presisi, duet J-20 dan GJ-11 berpotensi berubah menjadi paket serangan yang bisa menembus pertahanan udara modern sekalipun. Singkatnya, pasangan ini bukan sekadar ancaman, tapi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Meski status operasional GJ-11 masih setengah resmi, kehadirannya di ruang publik jadi tanda keras bahwa drone ini hampir siap masuk dinas tempur. Dan bagi negara-negara yang berada di garis panas, terutama Taiwan, yang sedang membangun kapasitas drone mereka sendiri, kehadiran GJ-11 adalah peringatan besar. Kompetisi udara tanpa pilot sudah memasuki tahap yang jauh lebih serius. Meski baru kembali mencuat dalam beberapa bulan terakhir, GJ-11 sebenarnya bukan pendatang baru. Proyek ini sudah dimulai lebih dari 1 dekade lalu. Tepatnya pada 21 November 2013, prototipe perdana yang kala itu masih bernama Sharp Sword melakukan uji terbang selama 20 menit. Dari sinilah babak awal perjalanan drone siluman ini dimulai. Lompatan besar terjadi pada Oktober 2021 ketika AVIC akhirnya memamerkan GJ-11 di Airshow China. Dari sini publik melihat gambaran awal bagaimana drone ini bisa lepas landas secara otonom dari kapal serbu amfibi tipe 076, dan bukan hanya itu, GJ-11 diklaim mampu membawa umpan elektronik, menjalankan perang cyber udara, hingga meluncurkan amunisi presisi, menandai peran barunya sebagai aset serangan yang sangat fleksibel. Setahun berselang, media Tiongkok menunjukkan konsep digital yang jauh lebih ambisius. 3 GJ-11 dikendalikan dari kokpit J-20 versi 2 kursi. Ini tidak lain adalah versi Tiongkok dari program Loyal Wingman Amerika, formasi berawak dan nirawak yang bisa berburu bersama dalam satu paket serangan terpadu. Pada tahun 2024, sejumlah unit GJ-11 terlihat di Pangkalan Udara Malang, pusat pengujian utama sistem nirawak PLA. Disinilah pengujian integrasi dengan pesawat berawak digencarkan. Tak lama kemudian, bocoran menunjukkan bahwa varian Angkatan Laut sedang disiapkan untuk kapal dek besar seperti tipe 076. Uji operasional final berlanjut pada akhir 2025 di Bandara Perdamaian Shigatse. Secara desain, GJ-11 mengusung bentuk sayap terbang tanpa ekor, lengkap dengan 2 ruang senjata internal. Jejak radar ditekan lewat bentuk belakang yang dirancang rapi di sekitar knalpot, serta pintu ruang senjata bergerigi yang menyamarkan pantulan radar. Mesin turbofan tunggal jenisnya masih dirahasiakan mendorong drone ini dengan lebar sayap sekitar 14 meter. Dalam doktrin PLA, GJ-11 disebut sebagai wingman setia, pendamping tempur yang mengikuti pesawat utama secara otonom. Untuk dimensinya, GJ-11 memiliki panjang sekitar 12,2 meter, lebar sayap 14,4 meter, dan tinggi 2,7 meter. 2 ruang internalnya mampu membawa muatan hingga 2.000 kg, dan sebagai drone tempur penuh, GJ-11 beroperasi tanpa kru, membuatnya siap menjalankan misi yang terlalu beresiko bagi pesawat berawak. Di sisi lain, kekuatan utama GJ-11 justru muncul dari sifat siluman yang sangat agresif. Platform ini dirancang untuk menjalankan banyak peran sekaligus, mulai dari serangan jarak jauh, pengintaian intelijen mendalam, hingga operasi elektronik yang bisa membutakan sistem musuh. Kemampuannya untuk terintegrasi dengan kapal induk dan kapal serbu amfibi membuat GJ-11 berpotensi menjadi ujung tombak serangan yang menembus wilayah lawan jauh sebelum pesawat berawak memasuki area berbahaya. Julukan wingman setia bukan sekadar istilah manis. GJ-11 benar-benar berfungsi sebagai pelindung tambahan bagi pesawat utama, memperluas bidang tembak,
meningkatkan kesadaran situasional, dan bertindak sebagai perisai elektronik bagi jet tempur Cina. Fleksibilitasnya untuk beroperasi dari pangkalan darat maupun dek kapal yang menjadikan drone ini pengganda kekuatan yang signifikan dalam skema operasi maritim PLA. Secara desain, GJ-11 mengusung bentuk sayap terbang dengan struktur menyatu dan rongga senjata internal yang mereduksi pantulan radar ke level yang sangat rendah. Konfigurasi ini memungkinkan drone masuk ke area musuh sambil tetap sulit dideteksi. Ketika digabungkan dengan kemampuan perang elektronik yang sudah terintegrasi, GJ-11 dapat mengganggu radar, memutus komunikasi lawan, dan membuka celah bagi gelombang serangan lanjutan. Karena diposisikan untuk menembus pertahanan paling keras, GJ-11 juga memungkinkan taktik drone expandable atau penggunaan unit sekali pakai untuk melumpuhkan titik pertahanan awal, melindungi pesawat berawak dan pilot dari resiko tertinggi. Selain itu, ia dapat berperan sebagai stasiun relay data di udara, menyatukan aliran informasi dari berbagai platform, dan membagikannya secara real-time ke formasi tempur. Dalam laporan terbaru, versi Angkatan Laut yang siap beroperasi dari kapal induk dan kapal amfibi diprediksi memberi Beijing jangkauan proyeksi kekuatan yang jauh lebih luas daripada sebelumnya. Jika kita menggeser sorotan ke Iran, negara itu juga tampil agresif dalam dunia UCAV. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Shahid 161 yang dipamerkan dengan mesin menyala penuh dalam ajang prestasi dirgantara di Teheran pada 11 November 2025. Bentuknya kecil namun penuh ambisi. Panjang sekitar 2 meter, bentang sayap 5 meter dan ditenagai mesin jet mikro HKS. Bobot lepas landas mencapai 170 kg dengan sebagian kecil ruang tersisa untuk muatan misi sekitar 40-50 kg. Drone ini bukan dibuat untuk patroli maraton, melainkan untuk operasi taktis cepat jarak pendek hingga menengah. Selain mampu menjalankan fungsi ISR, platform ini juga dirancang membawa 2 bom presisi 50 kg serta unit sensor elektrooptik dan inframerah untuk menembus pengawasan musuh. Rusia pun tidak ingin tertinggal. Mereka mengembangkan S-70 Okhotnik UCAV siluman besar yang diproyeksikan sebagai pendamping setia jet Su-57. Peran ini sangat mirip dengan konsep wingman milik China dan memperlihatkan bahwa Moskow mulai membangun doktrin tempur gabungan pesawat berawak dan nirawak. Menurut Profesor Vadim Kozyulin dari Akademi Ilmu Militer Rusia, Okhotnik akan membawa rudal udara ke permukaan dan berbagai jenis bom, membuatnya menjadi platform serang berat yang mampu menghancurkan target bernilai tinggi dari jarak aman. Jika kita menaruh GJ-11 di meja perbandingan, sosok yang pertama kali muncul sebagai kembarannya dari barat adalah X-47B milik Amerika Serikat. Keduanya sama-sama mengusung konsep sayap terbang tanpa ekor dengan ambisi besar untuk menjadi UCAV kapal induk masa depan. X-47B sendiri pernah mencuri perhatian dunia karena mampu tinggal landas, mendarat, dan bahkan mengisi bahan bakar di geladak kapal induk tanpa sentuhan manusia. Namun meskipun tampil menggoda, program ini berhenti sebelum memasuki tahap produksi massal karena biayanya menggunung. Berbanding terbalik dengan GJ-11 yang justru semakin disempurnakan untuk kebutuhan operasional PLA. Jika bicara drone operasional, Amerika masih mengandalkan MQ-9 Reaper. Platform ini sudah punya bentang sayap lebih dari 20 meter, bobot kosong lebih dari 2 ton, dan ditenagai turboprop Honeywell yang menghasilkan sekitar 900 tenaga kuda. Performa jelajahnya di angka 230 mil per hour, didukung kapasitas bahan bakar lebih dari 600 galon, endurance lebih dari 1 hari, serta kemampuan terbang tinggi untuk pengawasan jarak jauh menggunakan sensor elektrooptik dan radar. Muatannya pun beringas hingga 1.700 kg senjata presisi. Tetapi di balik reputasinya, Reaper punya daftar insiden dan kegagalan yang panjang, memunculkan anggapan bahwa desainnya mulai tertinggal dalam era drone siluman generasi baru. Sekarang kita beralih ke Korea Selatan, pemain baru yang mulai menyiapkan tandingan. Pada Februari 2025, mereka memperkenalkan LOWUS, Low Observable Unmanned Wingman System, di fasilitas teknis Korean Air di Busan. Ini adalah jet tempur nirawak pertama Korea yang benar-benar dirancang sebagai pendamping
KF-21. Loews membawa fitur siluman modern, penampang radar diperkecil, material penyerap gelombang, serta sensor elektrooptik di bagian bawah hidung. Radar AESA buatan lokal juga akan menjadi mata utama untuk misi pengintaian, peperangan elektronik, hingga serangan. Dengan arah pengembangan seperti ini, Korea Selatan jelas ingin ikut masuk ke gelanggang drone tempur kelas elit yang kini dipimpin China dan Amerika. GJ-11 hanyalah satu potongan dari gambaran besar ambisi militer China. Beijing sedang menjalankan proyek modernisasi menyeluruh yang ditargetkan selesai pada 2049, tepat saat Republik Rakyat Cina memasuki usia seabad. Tujuannya jelas, menjadi kekuatan militer paling dominan di dunia. Di luar teknologi drone, modernisasi ini merambah seluruh lini dari kapal Indo generasi baru, kekuatan rudal jarak jauh, hingga peperangan cyber. Upacara ini berjalan beriringan dengan strategi ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. Melalui Belt and Road Initiative, Beijing berupaya menanam pengaruh dari Asia hingga Afrika. Mereka juga memperkuat payung diplomatik lewat organisasi seperti ASEO, serta berbagai inisiatif tata kelola global. Pendekatan soft power seperti jaringan Institut Confucius digunakan untuk memoles citra internasional mereka. Dan secara paralel, China mulai membangun jaringan pangkalan luar negeri untuk memastikan kepentingan ekonomi dan militernya terlindungi.